Berbicara mengenai ilmu metafisika Cina, ada berbagai macam. Yang cukup dikenal di Indonesia adalah Feng Shui, yaitu untuk memahami energi di sekitar kita, yang bertujuan untuk membuka peluang atau opportunity, atau kesempatan. Kemudian ada juga Pace. Pace lebih kepada melihat diri kita. Jadi untuk memberikan kesadaran diri, kita mempunyai, setiap pribadi itu kan dianugerahi kelebihan dan kekurangan dan juga potensi apa yang bisa dia kembangkan sehingga dia bisa menjadi versi terbaik dari diri dia. Kemudian ada lagi date selection. Date selection itu untuk memilih hari baik ketika kita ingin melakukan sesuatu. Itu booster ya. Kemudian ada Yijing, ya kan? Nah, ada juga yang disebut dengan Cimen. Bahasan kali ini saya akan membahas mengenai Cimen. Apa sih Cimen itu? Halo, bersama Yorita dari Mirai People Development Consultant. Mengapa pada akhirnya saya membahas mengenai Cimen ini? Karena teman-teman di IG itu banyak yang menanyakan ketika saya memberikan waktu terbaik untuk bermanifestasi atau waktu-waktu terbaik untuk melakukan kegiatan, ada yang menanyakan, Mbak, arahnya nggak dikasih, seperti itu. Nah, biasanya saya memberikan waktu terbaik dan juga arah itu kepada teman-teman yang langsung konseling di Mirai People Development Consultant. Mengapa? Supaya mereka sudah lebih paham dulu. Jadi saya nggak langsung share ya di IG. Jadi itu memang diberikan khusus untuk teman-teman yang konseling. Akan tetapi, sekarang saya mulai berbagi untuk waktu-waktu terbaik, entah itu untuk menyembuhkan luka batin, seperti itu yang secara umum ya, waktu-waktu terbaik yang teman-teman bisa manfaatkan. Dan saya akan memberikan arah supaya ini jauh lebih powerful. Jadi kita menggunakan waktu terbaik dan juga arahnya. Arahnya itu duduk membelakangi, dan mengapa harus duduk membelakangi ini akan saya terangkan. Nah, apa sih Cimen itu? Nah, Cimen chart itu seperti ini. Jadi Cimen chart ini adalah chart ya, atau bagan atau gambar ini yang berisi apa? Konfigurasi energi pada suatu waktu. Ini yang saya ambil contoh adalah tanggal 6 Juni sampai 6 Juli. Ini yang saya ambil sebagai contoh. Nah, di dalam chart ini ada berbagai macam informasi. Ini ada berbagai macam informasi yang bisa kita manfaatkan untuk membantu kita untuk mencapai strategi yang kita inginkan, ya kan? Untuk mencapai hasil yang kita inginkan harus melalui strategi yang seperti apa? Ini bisa dilihat dari Cimen chart ini. Akan tetapi di sini saya akan membahas untuk membantu teman-teman bermanifestasi. Ketika kita berbicara mengenai energi, maka kita mengubah kata mewujudkan sesuatu menjadi bermanifestasi. Jadi kalau teman-teman bingung, apa sih sebenarnya bermanifestasi, manifestasi itu apaan sih? Kayak gitu kan? Nah, manifestasi itu adalah mewujudkan sesuatu. Jadi kita berusaha untuk mewujudkan keinginan kita. Caranya bagaimana? Itu caranya adalah menyamakan vibrasi. Kalau ngomong energi lagi, kita kalau energi itu bahasanya pakai vibrasi ya. Nah, vibrasi kita dengan sesuatu yang kita inginkan. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kita akan merasa apa? Bahagia kan? Kita akan merasa senang kayak gitu. Nah, itu juga bagaimana caranya kita bisa menyelaraskan energi kita supaya kita mudah untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, atau berusaha memudahkan kita untuk bermanifestasi. Itu adalah menyelaraskan energi kita
dengan energi kebahagiaan atau energi penuh syukur, seperti itu. Bersyukur itu energinya paling tinggi. So, mulai dari hal-hal kecil aja kita belajar untuk mensyukuri apa yang kita miliki. Entah itu kita bangun pagi, wow Tuhan terima kasih bahwa saya masih diberi kesempatan untuk hidup, saya masih diberi udara bebas yang tanpa membayar, kayak gitu kan, bahwa semua panca indera saya masih berfungsi dengan baik. Ada juga kan yang ketika bangun tidur tiba-tiba panca inderanya sudah tidak berfungsi dengan baik. Jadi kita bersyukur pada hal-hal kecil yang kita miliki. Melihat anjingnya masih berlari-larian, kayak gitu kita bersyukur, wow ini anjing saya memberi kebahagiaan, atau kucing saya memberi kebahagiaan kepada saya. Hal-hal simpel itu saja untuk menyamakan vibrasi kita dengan apa yang kita ingin wujudkan atau apa yang ingin kita manifestasikan. Nah, di sini kenapa saya akan menggunakan arah? Jadi di bagian chart ini ya, bagian chart ini adalah isinya informasi. Semuanya informasi gitu yang bermanfaat untuk kita. Jadi kalau Ciman ini di zaman Cina kuno dipakai atau dimanfaatkan untuk membuat strategi perang. Nah, ketika di zaman ini kita perangnya apa? Kita perang dengan kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita miliki, ya kan? Yang pada akhirnya menghambat kita untuk berkembang. Benar nggak? Itu yang lebih penting. Jadi lihat ke dalam diri kita, apa yang menjadi kekurangan kita, apa yang menggondeli kita, apa yang menjadi mental block kita, apa yang menjadi luka batin, apa yang menjadi trauma. Nah itu yang harus kita hilangkan supaya kita menjadi ringan. Ketika kita menjadi ringan, kita akan mudah, ya kan? Mudah untuk bermanifestasi. Nah, di dalam chart ini ambil contoh di bagian selatan. Ini kan bagian nih ya, ada chartnya kelihatan nggak ya? Semoga teman-teman kelihatan ya. Nah, di bagian chart ini, di bagian selatan ini ada tulisan ambasador, ya kan? Di bagian chart ini ada tulisan ambasador. Ambasador artinya adalah kemampuan intelektual. Kemudian ada juga apa? Harmoni. Seperti itu. Kalau harmoni itu keselarasan. Jadi bagaimana kita menciptakan keselarasan berdasarkan pengetahuan yang kita miliki untuk perkembangan diri kita. Kita bisa menggunakan ini arah selatan atau juga energi dari barat. Kalau bulan ini, kalau teman-teman ingin meningkatkan inner beauty, ya, ingin meningkatkan inner beauty, ini teman-teman bisa menggunakan arah barat. Kenapa arah barat? Karena di sini kelihatan nggak? Semoga kelihatan ya. Di arah barat ini ada berbagai macam informasi yang kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ada scenery door. Scenery door ini keberanian, confidence, atau juga beauty, pemandangan yang bagus, kayak gitu kan. Jadi pemandangan yang bagus itu otomatis kan cantik ya, menyenangkan, kayak gitu. Itu scenery door, atau juga bisa diartikan sebagai refleksi diri atau cermin. Nah itu scenery. Kemudian selain scenery, di sini juga ada asisten. Asisten ini maksudnya adalah atraktif, elegan, seperti itu. Kemudian ada juga Jet Maiden. Sesuatu yang menarik, yang gak ada habisnya, itu Jet Maiden. Jadi kalau teman-teman ingin booster inner beauty, teman-teman bisa menggunakan
arah barat. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah, saya beritahu dulu caranya ya, setelah itu waktunya ya. Nah, caranya adalah kita ambil kompas. Dari HP kan ada ya, HP itu ada kompasnya. Nah, kita ambil HP, kita buka bagian kompas, kemudian kita cari, kita berdiri di rumah atau teman-teman di kamar, seperti itu. Terserah teman-teman nyamannya di mana, atau mungkin punya ruang doa khusus atau punya ruang bermeditasi khusus, bisa digunakan di situ. Buka kompas ya, buka HP, cari kompas, kemudian cari arah barat. Setelah cari arah barat, teman-teman duduk membelakangi arah barat. Kenapa duduk membelakangi arah barat? Nah, ibaratnya gini, kalau kita naik pesawat itu kan ketika kita take off, kalau anginnya searah dengan pesawat ketika mau take off, otomatis smooth, ya kan, take off-nya lancar. Tapi apa yang terjadi ketika kita melawan angin? Gluduk, 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 kayak gitu kan. Saya pernah itu. Ketika naik pesawat dan take off, ya ketika naik pesawat dan take off itu ternyata suaranya gluduk, 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 gluduk itu. Saya sempat kaget, kenapa ini gitu. Saya tanya ke sebelah saya, ini kenapa ya gitu, karena cukup mengerikan gitu. Terus sebelah saya bilang, oh nggak apa-apa Bu, ini karena kita melawan arah angin, jadinya seperti ini gitu. Berat kan? Nah, demikian juga bagaimana kita memanfaatkan arah cimen ini. Jadi supaya energi yang ada di belakang kita itu mendorong kita, itu maksudnya supaya mendorong kita, memudahkan kita untuk bermanifestasi. Nah, setelah teman-teman duduk bersila dan santai, usahakan bahu terbuka, ya, tangan ada di atas paha, duduk bersila, dua tangan ada di atas paha, bahu terbuka, rileks. Kemudian teman-teman berafirmasi atau berdoa. Afirmasi apa sih Mbak? Afirmasi adalah mengucapkan kalimat positif untuk diri kita. Jadi bisa juga mengatakan, ini kan karena mau tap ini ya, inner beauty ya, gitu. Jadi bisa mengatakan saya menyambut gitu. Saya menyambut dengan gembira. Kenapa gembira? Saya menyambut dengan gembira energi untuk meningkatkan inner beauty saya. Saya percaya diri, ya kan? Saya cantik, saya menarik, saya pandai, dan saya mempunyai jiwa atau soul, saya mempunyai beautiful soul. Orang akan senang berada di dekat saya karena saya mempunyai dan memancarkan inner beauty. Jadi teman-teman bisa berafirmasi, terserah kata-katanya, boleh menggunakan kata-kata teman-teman sendiri yang pada intinya adalah mengucapkan hal-hal positif untuk diri teman-teman ya, untuk diri teman-teman sendiri, untuk yang berkaitan dengan inner beauty. Itu intinya. Kemudian waktunya kapan? Nah, waktu terbaik adalah ketika bangun tidur. Bangun tidur jangan main HP dulu kecuali untuk membuka kompas ya, membuka kompas dan cari arah barat. Arah baratnya mana nih, kayak gitu. Kemudian duduk santai, itu rileks, kita ambil nafas, keluarkan nafas, ambil nafas, keluarkan nafas beberapa waktu dulu. Setelah itu afirmasi. Afirmasinya bebas, bisa yang menggunakan yang seperti saya berikan tadi ya. Saya menyambut dengan gembira, energi untuk meningkatkan inner beauty saya. Saya percaya diri, saya cantik, saya menarik, saya pandai. Orang-orang senang berada di sekitar saya karena saya mempunyai dan memancarkan inner beauty yang bagus. Itu bisa teman-teman gunakan, atau teman-teman mempunyai kalimat lain, silahkan. Jadi hari-hari selanjutnya ikuti IG
Mirai Yorita. Di situ saya akan berbagi informasi mengenai waktu terbaik dan juga arah terbaik untuk bermanifestasi, yang tujuannya adalah membantu teman-teman booster ya. Ketika di booster kan itu bisa mempercepat ya. Mempercepat teman-teman untuk mewujudkan apa yang teman-teman inginkan, bermanifestasi atau mewujudkan sesuatu, menghilangkan trauma, menghilangkan mental block, ya kan, menghilangkan kenangan akan pacar ya. Itu ada di remove day ya, itu bisa digunakan kayak gitu. Atau mungkin juga teman-teman ingin bermanifestasi supaya dagangannya laris kayak gitu, atau supaya dealnya bisa cepat kayak gitu ya kan, bisa cepat closing kayak gitu, atau juga pengen bisa dapat promosi tahun ini kayak gitu. Itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nanti informasinya akan saya berikan di Instagram. Jangan lupa follow IG Mirai Yorita, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube Mirai Yorita juga untuk mendukung saya, untuk mendukung Mirai People Development Consultant supaya bisa terus memberikan informasi yang berguna untuk pengembangan pribadi dan juga pengembangan bisnis teman-teman. Terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya. Dah.